Pernahkah kalian diperlakukan seperti mesin ATM oleh keluarga sendiri? Bagaimana rasanya ketika seseorang pergi liburan mewah ke Eropa, menginap di hotel bintang 5, berbelanja barang-barang mahal, lalu tiba-tiba mengirim tagihan hampir 1 miliar rupiah dan berkata, "Kakak yang bayar ya." Yang lebih menyakitkan, bukan hanya adik iparku yang berpikir begitu. Suamiku, ibu mertuaku, bahkan hampir seluruh keluarga suami ikut memaksaku membayar. Padahal uang itu bukan utangku, bukan tanggung jawabku. Dan aku bahkan tidak pernah ikut menikmati 1 rupiah pun dari liburan mereka. Tapi saat aku menolak, mereka melakukan sesuatu yang membuat hatiku hancur. Dan mereka tidak tahu bahwa keputusan mereka hari itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Aku ingin tahu dari kota mana saja sahabat kisah dalam diam menonton cerita hari ini. Dan sekarang, mari kita mulai kisahnya. Aku selalu dianggap tempat meminta uang. Namaku Raras. Usiaku 36 tahun. Kalau ada yang melihat kehidupanku sekarang, mungkin mereka akan berpikir aku beruntung. Aku punya rumah yang nyaman, usaha catering yang berkembang, mobil sendiri, dan kehidupan yang jauh lebih baik dibanding 10 tahun lalu. Tapi tidak banyak yang tahu, semua itu kubangun dengan air mata, dengan tenaga yang hampir habis, dengan tidur yang sering hanya 2 atau 3 jam sehari. Bahkan ada masa di mana aku harus memilih antara membeli beras atau membayar listrik. Aku masih ingat saat pertama kali menikah dengan suamiku. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil yang atapnya sering bocor kalau hujan turun deras. Saat itu kami tidak punya apa-apa. Benar-benar tidak punya apa-apa. Aku memasak pesanan nasi kotak sendiri, mencuci peralatan sendiri, mengantar pesanan sendiri. Kadang aku pulang malam dengan badan pegal dan kaki bengkak. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Karena aku punya mimpi. Aku ingin mengubah nasib keluargaku. Aku ingin membuktikan bahwa perempuan juga bisa sukses dengan usahanya sendiri. Dan perlahan-lahan mimpi itu mulai menjadi kenyataan. Pelanggan bertambah. Pesanan meningkat. Aku mulai mempekerjakan beberapa karyawan. Lalu membuka dapur yang lebih besar. Kemudian membeli kendaraan operasional. Tahun demi tahun berlalu. Usahaku berkembang. Pendapatanku meningkat. Dan tanpa kusadari, keberhasilanku mulai menarik perhatian keluarga suamiku. Awalnya aku senang. Kupikir mereka ikut bangga. Kupikir mereka melihat perjuanganku. Ternyata aku salah. Yang mereka lihat bukan perjuanganku. Yang mereka lihat hanya uangnya. Orang pertama yang berubah adalah adik iparku. Namanya Melati. Usianya 9 tahun lebih muda dariku. Kalau aku bekerja dari pagi sampai malam, Melati justru kebalikannya. Dia suka tidur siang, suka nongkrong, suka berbelanja, dan sangat suka pamer di media sosial. Setiap hari ada saja foto baru. Hari ini di restoran mahal, besok di kafe terkenal. Lusa membeli tas baru, minggu depan membeli sepatu baru. Seolah hidupnya sempurna. Padahal kenyataannya tidak. Karena hampir semua gaya hidup mewah itu bukan hasil kerja kerasnya sendiri, melainkan hasil meminta uang dari orang lain. Dan salah satu orang yang paling sering menjadi sasaran adalah aku. Awalnya aku tidak keberatan. Saat dia meminjam 500.000, aku membantu. Saat dia butuh 1 juta, aku bantu lagi. Saat dia bilang dompetnya hilang dan butuh uang darurat, aku juga membantu. Aku berpikir dia masih muda. Mungkin suatu hari akan berubah. Mungkin suatu hari akan belajar mandiri.
Tapi ternyata setiap bantuan justru membuatnya semakin bergantung. Semakin merasa berhak atas uangku. Suatu sore dia datang ke rumah tanpa memberi kabar. Aku sedang menghitung pesanan untuk acara pernikahan besar. Pikiranku sedang penuh. Namun dia langsung masuk ke ruang makan sambil memainkan ponselnya. Tanpa salam, tanpa senyum, tanpa rasa sungkan. "Kak." Aku mengangkat kepala. Aku butuh uang." Aku menarik napas panjang. "Berapa?" 15 juta. Aku langsung menatapnya. Kupikir aku salah dengar. 15 juta. Dia mengangguk santai. Seolah sedang meminta uang 15.000. "Iya." "Buat apa?" Dia tersenyum. "Aku mau liburan ke Bali." Aku benar-benar tidak tahu harus tertawa atau marah. Di kepalaku langsung teringat para karyawan yang bekerja keras setiap hari. Aku teringat bagaimana sulitnya mendapatkan keuntungan. Aku teringat berapa banyak tenaga yang harus kukeluarkan untuk menghasilkan uang sebanyak itu. Dan sekarang, seseorang meminta 15 juta hanya untuk liburan. Aku mencoba tetap sabar. Kalau untuk kebutuhan penting, kakak bantu. Tapi kalau untuk liburan, maaf. Senyumnya langsung hilang. Wajahnya berubah. "Kakak sekarang pelit ya?" Kalimat itu membuatku terdiam. Pelit? Aku yang selama bertahun-tahun membantu justru disebut pelit? Aku tidak menjawab. Tapi dalam hati rasanya seperti ditusuk. Dia langsung berdiri. Mengambil tasnya. Lalu pergi tanpa pamit. Aku mengira masalah selesai. Ternyata baru dimulai. Malamnya ponselku berdering. Nama ibu mertuaku muncul di layar. Begitu kuangkat, suara beliau langsung terdengar dingin. "Raras." "Iya, Bu." "Melati bilang kamu tidak mau membantunya." Aku menarik napas. "Bu, itu bukan kebutuhan penting. Tetap saja kamu bisa membantu." Aku mulai merasa tidak nyaman. "Bu, 15 juta bukan uang kecil." Beliau langsung menjawab dengan nada yang membuat darahku mendidih. "Bagi kamu mungkin kecil." Aku membeku. Kalimat itu begitu menyakitkan. Karena tidak ada seorang pun yang melihat bagaimana aku mendapatkan uang itu. Tidak ada yang melihat saat aku kelelahan. Tidak ada yang melihat saat aku menangis karena bisnis hampir bangkrut dulu. Mereka hanya melihat hasil akhirnya. Dan menganggap semuanya mudah. Beliau melanjutkan. "Kalau keluarga sendiri saja tidak mau dibantu, buat apa punya uang banyak?" Setelah mengatakan itu, telepon langsung ditutup. Aku duduk diam. Sangat diam. Air mataku perlahan jatuh. Bukan karena uang. Tapi karena perasaanku. Aku merasa tidak pernah dihargai. Aku merasa semua pengorbananku tidak pernah dianggap. Dalam keluarga itu, aku bukan menantu. Aku bukan anggota keluarga. Aku hanyalah sumber uang. Tempat meminta bantuan kapan saja. Dan saat aku menolak, aku menjadi orang jahat. Namun saat itu aku masih belum tahu. Permintaan 15 juta itu hanyalah permulaan. Karena beberapa bulan kemudian, Melati akan pergi ke Eropa selama hampir 1 bulan. Menginap di hotel mewah. Berbelanja barang-barang mahal. Menghabiskan uang seperti air. Dan ketika dia pulang, sebuah tagihan senilai 887 juta rupiah akan dikirim kepadaku. Disertai satu kalimat yang membuat seluruh tubuhku gemetar. "Kakak yang bayar ya." Dan sejak saat itulah, hidupku berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Adik iparku pamer keliling Eropa, aku mulai curiga. Setelah kejadian permintaan 15 juta itu, aku berusaha melupakannya. Aku memilih fokus pada pekerjaanku. Karena aku tahu satu hal. Berdebat dengan orang yang merasa dirinya selalu benar hanya akan menghabiskan tenaga. Aku kembali sibuk mengurus usaha catering. Setiap hari jadwalku padat.
Kadang aku harus menghadiri rapat dengan klien. Kadang harus mengecek dapur produksi. Kadang harus mengawasi acara besar sampai larut malam. Di tengah kesibukan itu, aku hampir tidak pernah memikirkan melatih lagi. Sampai suatu pagi, saat sedang sarapan, aku membuka media sosial. Dan foto pertama yang muncul membuatku mengernyit. Melatih. Berpose di depan menara Eiffel. Aku sempat berpikir itu hanya editan. Atau mungkin foto lama. Tapi ternyata bukan. Karena di bawah foto itu tertulis jelas. Paris Day 1. Aku langsung duduk tegak. Paris? Eropa? Bukankah beberapa minggu lalu dia bahkan meminta uang 15 juta untuk liburan ke Bali? Bagaimana mungkin sekarang dia sudah berada di Prancis? Aku membuka unggahan berikutnya. Hotel mewah. Restoran mahal. Tas bermerek. Sepatu baru. Perhiasan. Dan semua unggahan itu dipenuhi kalimat pamer. Kerja keras memang tidak mengkhianati hasil. Nikmati hidup selagi muda. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Aku sampai tertawa pahit membacanya. Kerja keras? Melatih bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Aku benar-benar bingung. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Awalnya aku mencoba tidak peduli. Tapi setiap hari unggahannya semakin berlebihan. Paris, Amsterdam, Swiss, Italia, Jerman. Seolah seluruh Eropa sedang dia jelajahi. Setiap kota selalu disertai hotel mahal dan belanja besar-besaran. Yang membuatku semakin heran, ibu mertuaku ikut membagikan semua foto itu. Dengan bangga. Dengan penuh pujian. Anak ibu memang luar biasa. Perempuan mandiri. Perempuan sukses. Aku sampai harus menahan emosi. Karena aku tahu kenyataannya tidak seperti itu. Namun aku memilih diam. Sampai suatu malam, saat kami sedang makan malam, suamiku tiba-tiba tersenyum melihat ponselnya. Adek lagi di Swiss. Aku menoleh. Oh ya. Iya. Katanya besok mau belanja jam tangan. Aku meletakkan sendok. Dia pakai uang siapa? Suamiku langsung diam. Hanya beberapa detik. Tapi cukup membuatku curiga. Aku memperhatikan wajahnya. Apa maksudku salah? Dia buru-buru menggeleng. Enggak. Lalu kenapa diam? Tidak apa-apa. Jawaban itu justru membuatku semakin curiga. Karena selama bertahun-tahun menikah, aku tahu kapan suamiku sedang menyembunyikan sesuatu. Dan malam itu, dia jelas menyembunyikan sesuatu. Perasaan tidak enak mulai muncul. Namun aku belum menemukan jawabannya. Beberapa hari kemudian, Melati mengunggah video baru. Kali ini lebih mengejutkan. Dia sedang berada di butik barang mewah. Di depannya ada beberapa tas bermerek yang harganya ratusan juta. Dia tertawa sambil berkata, "Sekali hidup harus maksimal dong." Komentar orang-orang langsung ramai. Banyak yang memuji, banyak yang iri. Banyak yang bertanya bagaimana dia bisa hidup semewah itu. Dan anehnya, dia tidak pernah menjawab. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sangat tidak beres. Karena gaya hidup seperti itu bukan sekadar mahal. Melainkan sangat mahal. Bahkan bagi banyak pengusaha sekalipun. Malam itu aku mencoba berbicara kepada suamiku. Mas. HM. Kamu tahu sebenarnya Melati dapat uang dari mana? Dia terlihat tidak nyaman. Aku kurang tahu. Aku menatapnya. Kurang tahu atau tidak mau bilang. Dia langsung menghela napas. Raras, jangan ikut campur. Kalimat itu membuatku terdiam. Karena justru semakin membuatku yakin ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan. Hari-hari berikutnya aku mulai memperhatikan lebih banyak. Dan semakin aku memperhatikan, semakin banyak kejanggalan yang kutemukan. Ibu mertuaku sering menelepon seseorang diam-diam. Melati semakin sering mengunggah belanja barang mahal.
Sementara suamiku terlihat tegang setiap kali aku menyinggung soal perjalanan Eropa itu. Sampai akhirnya, 3 minggu kemudian, Melati pulang ke Indonesia. Dan malam kepulangannya, keluarga besar mengadakan makan malam bersama. Aku datang karena menghormati keluarga. Meski jujur saja, aku sudah merasa tidak nyaman. Namun aku sama sekali tidak menyangka malam itu akan menjadi awal bencana terbesar dalam hidupku. Karena di depan semua orang, Melati tiba-tiba mengeluarkan sebuah map, lalu meletakkannya tepat di hadapanku. Sambil tersenyum santai, dia berkata, "Kak, kakak yang bayar ya?" Aku mengernyit. "Bayar apa?" Senyumnya semakin lebar. Kemudian dia mendorong map itu ke arahku. Dan saat aku melihat angka yang tertulis di dalamnya, tanganku langsung gemetar. Karena angka itu bukan jutaan, bukan puluhan juta, bukan ratusan juta, melainkan 887 juta rupiah. 887 juta rupiah. Dan seluruh keluarga menatapku, seolah memang sudah mengharapkan satu jawaban, bahwa aku akan membayar semuanya. Seluruh keluarga menyuruhku membayar 887 rupiah juta. Untuk beberapa detik aku benar-benar tidak bisa berbicara. Tanganku masih memegang lembar tagihan itu. Mataku terus menatap angka yang tertulis besar di bagian bawah. 887 juta rupiah. 887 juta rupiah. Aku sampai berkedip beberapa kali. Berharap ada angka yang salah. Berharap aku salah membaca. Tapi tidak. Angka itu tetap sama. Aku mengangkat kepala perlahan. Menatap Melati. Adik iparku justru terlihat santai. Bahkan sangat santai. Dia sedang menyeruput minuman sambil memainkan ponselnya. Seolah tagihan hampir 1 miliar itu bukan masalah besar. "Ini apa?" tanyaku pelan. Melati tersenyum. "Tagihan perjalanan Eropaku." Aku langsung menatapnya. Tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Lalu kenapa diberikan ke aku?" Dia menjawab tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Ya karena kakak yang bayar." Ruangan langsung sunyi. Aku sempat berpikir semua orang akan tertawa, menganggap ini candaan. Tapi tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang terlihat terkejut. Tidak ada yang marah pada Melati. Justru mereka semua terlihat tenang. Seolah pembicaraan ini memang sudah direncanakan. Perasaanku langsung tidak enak. Sangat tidak enak. Aku menoleh ke arah suamiku. Dia hanya duduk diam. Tidak bicara. Tidak bereaksi. Dan diamnya membuat dadaku mulai sesak. Aku kembali menatap Melati. "Kamu bercanda?" Dia menggeleng. "Enggak." "Lalu kenapa aku yang harus bayar?" Melati mengangkat bahu. "Karena kakak yang paling mampu." Aku hampir tertawa karena kesal. Tapi yang keluar justru rasa marah. Marah yang selama ini selalu kutahan. "Melati, yang pergi ke Eropa itu kamu?" "Iya." "Yang belanja tas itu kamu?" "Iya." "Yang menginap di hotel mewah juga kamu?" "Iya." "Lalu kenapa aku yang harus bayar?" Melati terlihat kesal. Seolah pertanyaanku tidak masuk akal. Karena di kepalanya, jawabannya memang sudah jelas. Karena selama ini aku selalu membantu. Karena selama ini aku selalu mengalah. Karena selama ini aku selalu menjadi orang yang menanggung semuanya. Dan rupanya mereka mulai menganggap itu sebagai kewajiban. Belum sempat Melati menjawab, ibu mertuaku tiba-tiba ikut bicara. "Sudahlah, Raras." Aku menoleh. Beliau menatapku dengan ekspresi yang membuat darahku mendidih. Anggap saja membantu keluarga. Aku membeku. Membantu keluarga? Hampir 1 miliar rupiah? Aku sampai tidak tahu harus tertawa atau menangis. "Bu!" Suaraku mulai bergetar. "Itu bukan uang sedikit." Beliau langsung menjawab,
Kamu punya usaha besar. Aku menggigit bibir. Lalu, kamu pasti mampu. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk tepat ke dadaku. Karena lagi-lagi, mereka hanya melihat hasilnya. Mereka tidak pernah melihat perjuangannya. Tidak pernah melihat bagaimana aku membangun usaha itu. Tidak pernah melihat malam-malam saat aku menangis karena pesanan dibatalkan. Tidak pernah melihat saat aku hampir bangkrut. Bagi mereka, aku hanya mesin uang. Aku menoleh ke arah suamiku. Kali ini aku benar-benar berharap dia bicara. Minimal mengatakan bahwa ini tidak masuk akal. Minimal mengatakan bahwa Melati harus bertanggung jawab. Minimal membelaku sekali saja. Namun yang terjadi justru membuatku semakin hancur. Suamiku berdeham pelan. Lalu berkata, kalau memang bisa dibantu, bantu saja dulu. Jantungku seperti berhenti. Aku menatapnya. Tidak percaya. Apa? Dia menghindari tatapanku. Kan nanti bisa dicicil. Aku benar-benar kehilangan kata-kata. Jadi ini alasannya. Ini sebabnya dia selalu menghindari pembicaraan tentang perjalanan Eropa itu. Karena dia sudah tahu. Dia sudah tahu sejak awal. Dan dia tidak pernah memberitahuku. Air mataku mulai menggenang. Bukan karena uangnya. Tapi karena pengkhianatannya. Karena laki-laki yang setiap hari tidur di sampingku ternyata ikut mendukung semua ini. Melati langsung tersenyum puas. Tampaknya dia merasa kemenangan sudah di depan mata. Kak! Suaranya manja. Anggap saja hadiah dari kakak. Aku langsung menatapnya tajam. Untuk pertama kalinya. Dan senyum di wajahnya mulai memudar. Karena mungkin baru kali itu dia melihatku benar-benar marah. Kamu serius? Tanyaku. Dia mengangguk. Tentu. Aku tertawa kecil. Tapi tawa itu penuh rasa sakit. Hadiah. Iya. Hampir 1 miliar. Iya. Aku menggeleng pelan. Sementara seluruh keluarga mulai terlihat tidak sabar. Mereka seperti menunggu aku menyerah. Menunggu aku berkata iya. Menunggu aku menjadi Raras yang biasanya. Raras yang selalu mengalah. Raras yang selalu membantu. Raras yang tidak pernah berani menolak. Namun malam itu, mereka tidak tahu satu hal. Ada sesuatu yang sudah lama pecah di dalam diriku. Dan setelah mendengar semua ini, aku merasa kesabaranku akhirnya mencapai batas. Aku perlahan menutup map tagihan itu. Meletakkannya kembali di meja. Lalu menatap seluruh keluarga satu persatu. Dan saat aku membuka mulut untuk menjawab, ekspresi mereka langsung berubah. Karena tidak seorang pun menyangka apa yang akan kukatakan setelah itu. Sebuah jawaban yang membuat suasana makan malam berubah menjadi kekacauan besar. Aku menolak membayar dan mereka langsung menyerangku. Ruangan itu mendadak terasa sesak. Semua mata tertuju kepadaku. Melati masih duduk dengan wajah penuh keyakinan. Ibu mertuaku terlihat tenang. Suamiku diam. Dan anggota keluarga lainnya seolah sudah yakin aku akan mengangguk seperti biasanya. Namun kali ini berbeda. Sangat berbeda. Aku perlahan menutup map tagihan itu. Lalu mendorongnya kembali ke arah Melati. Aku tidak akan membayarnya. Ini benar-benar sunyi. Beberapa detik tidak ada suara apapun. Melati bahkan sampai mengernyit. Seolah dia tidak yakin dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa? Aku mengulanginya. Lebih tegas. Aku tidak akan membayar 1 rupiah pun. Wajah Melati langsung berubah. Senyumnya menghilang. Matanya membelalak. Seolah baru saja mendengar sesuatu yang mustahil. Kak, ini bercanda kan? Aku menggeleng. Tidak. Ruangan mulai gaduh. Beberapa saudara saling berpandangan. Ada yang terlihat kaget. Ada yang terlihat kesal. Dan ada yang jelas-jelas tidak senang dengan jawabanku. Melati langsung meletakkan gelasnya dengan keras. Kakak serius? Iya.
Jadi kakak mau lepas tangan? Aku hampir tertawa. Lepas tangan? Yang pergi ke Eropa dia. Yang berbelanja dia. Yang menikmati semuanya dia. Tapi sekarang aku yang disebut lepas tangan. Logikanya benar-benar membuat kepalaku pusing. Aku tidak pernah ikut perjalanan itu. Jawabku tenang. Jadi itu bukan tanggung jawabku. Melati langsung berdiri. Wajahnya mulai merah. Kakak egois. Kalimat itu membuatku terdiam beberapa detik. Egois? Aku yang selama bertahun-tahun membantu mereka? Aku yang selalu menjadi tempat mereka meminta uang? Aku yang tidak pernah menagih kembali? Dan sekarang aku disebut egois? Hatiku mulai panas. Tapi aku masih berusaha mengendalikan diri. Namun ibu mertuaku tiba-tiba ikut berdiri. Dan apa yang beliau katakan membuat seluruh tubuhku dingin. Saya sudah bilang dari dulu. Sukses sedikit langsung lupa keluarga. Aku menatap beliau. Sulit mempercayai apa yang sedang terjadi. Karena sekali lagi, mereka mengubah kesalahan Melati menjadi kesalahanku. Melati menghabiskan uang. Aku yang disalahkan. Melati membuat utang. Aku yang dituntut membayar. Dan saat aku menolak, aku yang dianggap jahat. Air mataku mulai menggenang. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Sangat kecewa. Aku menoleh ke arah suamiku. Untuk terakhir kalinya malam itu. Aku berharap ada satu kalimat pembelaan. Satu kalimat saja. Namun yang keluar dari mulutnya justru membuatku merasa seperti orang asing. Raras. Aku menatapnya. Jangan bikin masalah lebih besar. Darahku langsung mendidih. Aku hampir tidak percaya. Masalah. Suaraku bergetar. Yang bikin utang siapa? Dia diam. Yang pergi ke Eropa siapa? Dia tetap diam. Yang belanja ratusan juta siapa? Masih diam. Lalu kenapa aku yang dianggap bikin masalah? Ruangan mendadak sunyi. Suamiku tidak bisa menjawab. Karena dia tahu aku benar. Tapi kebenaran rupanya tidak penting bagi mereka. Yang penting adalah aku membayar. Tiba-tiba salah satu saudara suami ikut bicara. Kamu kan orang berada. Aku langsung menoleh. Dia melanjutkan. Masa bantu keluarga sendiri tidak mau? Aku menggenggam tangan erat-erat. Sampai kukuku hampir menembus kulit. Karena aku sadar. Mereka semua berpikir sama. Tidak ada yang peduli apakah ini adil atau tidak. Tidak ada yang peduli siapa yang salah. Yang mereka pedulikan hanyalah uangku. Saat itulah Melati tiba-tiba menangis. Tangis yang sangat dibuat-buat. Aku tidak menyangka kakak seperti ini. Aku langsung tertawa pahit. Karena selama ini setiap kali terpojok, dia selalu menggunakan cara yang sama. Menangis. Memainkan peran korban. Dan biasanya semua orang langsung membelanya. Benar saja. Ibu mertuaku langsung memeluknya. Sudah, nak? Ibu ada di pihakmu. Kalimat itu membuat hatiku benar-benar hancur. Karena saat itu aku sadar. Dalam keluarga ini, aku tidak pernah benar-benar dianggap bagian dari mereka. Aku hanya berguna selama bisa memberi. Dan ketika aku berhenti memberi, aku langsung menjadi musuh. Aku berdiri perlahan, mengambil tas. Semua orang menatapku. Aku pulang. Melati langsung berteriak. Jadi kakak benar-benar tidak mau bayar? Aku menoleh. Lalu menjawab dengan tenang. Tidak. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mengucapkan kata itu tanpa rasa bersalah. Dan entah kenapa, rasanya sangat melegakan. Namun aku belum tahu. Penolakanku malam itu ternyata baru awal. Karena keesokan harinya, aku akan menemukan sesuatu yang membuat kakiku lemas. Sesuatu yang membuktikan bahwa tagihan 887 juta rupiah itu ternyata melibatkan namaku. Tanpa seizin aku. Tanpa tanda tanganku.
Dan tanpa sepengetahuanku. Sebuah fakta yang akan mengubah pertengkaran keluarga ini menjadi masalah yang jauh lebih besar. Namaku dipakai tanpa izinku. Malam itu aku pulang dengan kepala yang terasa berat. Sepanjang perjalanan, kata-kata mereka terus terngiang di telingaku. Kamu pelit. Kamu egois. Kamu lupa keluarga. Padahal aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya menolak membayar utang yang bukan milikku. Tapi anehnya, mereka berhasil membuatku merasa seperti penjahat. Saat sampai di rumah, aku langsung masuk kamar. Aku bahkan tidak ingin berbicara dengan suamiku. Karena setiap kali mengingat sikapnya malam itu, hatiku kembali sakit. Aku menangis diam-diam. Bukan karena uang, tapi karena pengkhianatan. Karena orang yang seharusnya berdiri di sampingku justru berdiri di pihak mereka. Malam itu aku hampir tidak tidur. Pikiranku terus berputar. Sampai akhirnya pagi datang. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan bekerja. Namun sekitar pukul 9 pagi, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Biasanya aku tidak suka mengangkat telepon asing. Tapi entah kenapa kali ini aku menjawabnya. Halo. Apakah benar Ibu Raras? Iya. Kami dari pihak penerbit kartu kredit internasional. Jantungku langsung berdegup. Aku mulai merasa tidak enak. Sangat tidak enak. Petugas itu melanjutkan. Kami menghubungi terkait tunggakan transaksi luar negeri. Aku langsung mengernyit. Maaf. Tunggakan atas nama Ibu Raras. Tubuhku mendadak kaku. Aku tidak pernah menggunakan kartu kredit untuk transaksi luar negeri. Bahkan aku belum pernah pergi ke Eropa. Jadi apa maksudnya ini? Saya rasa ada kesalahan. Petugas itu terdengar ragu. Data kami menunjukkan beberapa transaksi dilakukan di Prancis, Swiss, Italia, dan Belanda. Tanganku mulai dingin. Prancis, Swiss, Italia, Belanda. Bukankah itu semua negara yang dikunjungi Melati? Aku langsung berdiri. Saya tidak pernah melakukan transaksi itu. Petugas tersebut terdiam sejenak. Lalu berkata, tapi seluruh transaksi menggunakan akun tambahan yang terhubung dengan data Ibu. Dunia terasa berhenti. Aku benar-benar membeku. Apa maksud Anda? Beliau kemudian menjelaskan sesuatu yang membuat kakiku lemas. Ternyata ada kartu tambahan yang diterbitkan menggunakan data pribadiku. Alamatku. Nomor identitasku. Bahkan beberapa dokumen pendukung yang sangat mirip dengan milikku. Dan kartu itulah yang digunakan selama perjalanan Eropa. Aku hampir menjatuhkan ponsel. Karena sekarang semuanya mulai masuk akal. Tagihan 887 juta rupiah. Keyakinan Melati bahwa aku akan membayar. Sikap santai seluruh keluarga. Mereka tidak sedang meminta bantuanku. Mereka memang sejak awal berencana menjadikanku penanggung jawab. Air mataku langsung jatuh. Bukan karena takut kehilangan uang. Tapi karena aku tidak percaya keluarga sendiri bisa melakukan hal seperti ini. Setelah telepon berakhir, aku langsung menuju bank. Aku meminta seluruh data transaksi. Dan ketika melihat dokumen-dokumen itu, tanganku gemetar hebat. Karena benar, namaku ada di sana. Nomor identitasku ada di sana. Alamat rumahku ada di sana. Namun tanda tangannya bukan tanda tanganku. Seseorang telah memalsukan dokumen. Seseorang telah menggunakan identitasku. Dan aku mulai memiliki firasat buruk tentang siapa pelakunya. Saat sedang memeriksa berkas, mataku tertuju pada satu nama. Nama kontak darurat yang dicantumkan saat pengajuan kartu. Dan saat membaca nama itu, dadaku langsung sesak. Karena nama yang tertulis adalah suamiku sendiri. Aku terduduk lemas. Tidak. Aku berharap ini tidak benar. Aku berharap ada penjelasan lain. Tapi semakin aku melihat dokumen itu, semakin jelas semuanya.
Suamiku mengetahui kartu tersebut. Suamiku mengetahui transaksi itu. Suamiku mengetahui seluruh rencana ini. Dan dia tidak pernah memberitahuku. Air mataku mengalir tanpa henti. Karena pengkhianatan itu ternyata jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Ini bukan lagi soal uang. Ini bukan lagi soal adik ipar yang tidak tahu diri. Ini tentang kepercayaan. Tentang seseorang yang selama ini hidup bersamaku. Dan diam-diam membiarkan namaku digunakan. Saat itulah aku memutuskan pulang lebih awal. Aku ingin mendengar penjelasan langsung. Aku ingin melihat wajah suamiku saat mengetahui bahwa semuanya sudah terbongkar. Namun ketika aku membuka pintu rumah, aku mendengar suara percakapan dari ruang kerja. Suara suamiku. Dan suara ibu mertuaku. Aku berhenti melangkah. Lalu tanpa sengaja mendengar kalimat yang membuat seluruh tubuhku membeku. Tenang saja, Bu. Kalau Raras tetap menolak, rumah dan usahanya masih bisa kita tekan. Jantungku langsung berhenti berdetak. Karena saat itulah aku sadar. Mereka belum selesai. Dan mereka sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih kejam daripada tagihan 887 juta rupiah itu sendiri. Mereka ternyata mengincar usahaku. Aku berdiri mematung di balik pintu ruang kerja. Tubuhku terasa dingin. Tanganku gemetar. Jantungku berdetak begitu keras hingga aku takut mereka bisa mendengarnya. Barusan, aku mendengar sendiri suara suamiku. Suara laki-laki yang selama ini kupercaya. Laki-laki yang setiap hari tidur di sampingku. Laki-laki yang selama ini kubela di depan siapapun. Dan dia berkata, kalau Raras tetap menolak, rumah dan usahanya masih bisa kita tekan. Aku hampir tidak percaya. Tapi aku mendengarnya dengan jelas. Sangat jelas. Aku memejamkan mata. Berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin aku salah paham. Mungkin ada konteks lain. Mungkin aku terlalu emosional. Namun detik berikutnya suara ibu mertuaku kembali terdengar. Pokoknya Melati tidak boleh menanggung utang itu. Aku langsung mengepalkan tangan. Beliau melanjutkan. Kalau perlu, buat saja Raras tidak punya pilihan. Darahku langsung mendidih. Aku tidak lagi salah dengar. Aku tidak lagi salah paham. Mereka memang sedang membicarakanku. Dan yang lebih menyakitkan, mereka sedang merencanakan sesuatu. Sesuatu yang akan memaksaku membayar utang Melati. Aku terus mendengarkan. Meski setiap kalimat yang keluar membuat hatiku semakin hancur. Suamiku berbicara lagi. Kalau masalah usaha, semua dokumen investasi masih ada. Aku langsung membeku. Dokumen investasi? Apa maksudnya? Aku mencoba mengingat sesuatu. Dan saat itulah ingatanku kembali ke beberapa tahun lalu. Saat usahaku mulai berkembang. Saat itu aku memang pernah menandatangani beberapa dokumen yang dibawa suamiku. Katanya untuk keperluan administrasi usaha. Katanya untuk mempermudah urusan pajak dan perbankan. Karena aku percaya kepadanya, aku tidak pernah curiga. Aku menandatangani semuanya. Tanpa banyak bertanya. Tanpa membaca detail satu persatu. Dan sekarang, perasaan takut mulai muncul. Jangan-jangan, aku telah melakukan kesalahan besar. Suara ibu mertuaku kembali terdengar. Kalau dia tetap keras kepala, jual saja sebagian asetnya. Aku hampir kehilangan keseimbangan. Aset? Jual? Apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Aku tidak sanggup mendengar lebih banyak. Aku mundur perlahan. Masuk ke kamar. Mengunci pintu. Lalu langsung menangis. Tangis yang jauh lebih menyakitkan dibanding saat melihat tagihan 887 juta rupiah. Karena sekarang aku sadar. Ini bukan sekadar soal uang. Ini bukan sekadar soal Melati. Ini bukan sekadar soal keluarga yang tidak tahu diri. Ini adalah pengkhianatan yang sudah direncanakan. Dan orang yang ikut merencanakannya adalah suamiku sendiri.
Malam itu aku tidak keluar kamar. Aku pura-pura tidak tahu apa-apa. Aku pura-pura normal. Tapi di dalam hati, aku mulai menyusun langkah. Karena jika aku bertindak gegabah, aku bisa kehilangan segalanya. Keesokan paginya aku menghubungi pengacara perusahaan yang selama ini menangani beberapa kontrak bisnisku. Namanya Pak Bimo. Orang yang sangat teliti dan sudah bekerja sama denganku selama bertahun-tahun. Aku meminta pertemuan secepatnya. Siang itu juga kami bertemu. Dan setelah mendengar semua ceritaku, wajah beliau langsung serius. Saya ingin melihat seluruh dokumen usaha ibu. Aku langsung menyerahkan semuanya. Pak Bimo membaca satu persatu. Halaman demi halaman. Semakin lama ekspresinya semakin berubah. Dan saat itulah perasaanku semakin tidak enak. Sangat tidak enak. Sekitar 1 jam kemudian beliau meletakkan dokumen terakhir. Lalu menatapku. Bu Raras. Suaranya pelan. Ada masalah besar. Tubuhku langsung kaku. Masalah besar? Aku mencoba tetap tenang. Maksudnya? Beliau menarik napas panjang. Kemudian menggeser salah satu dokumen ke hadapanku. Suami ibu memiliki akses yang jauh lebih besar terhadap aset perusahaan dibanding yang ibu sadari. Jantungku langsung berdegup keras. Aku menatap dokumen itu. Tanganku mulai gemetar. Dan apa yang dijelaskan Pak Bimo setelah itu membuat dunia terasa runtuh. Karena ternyata, beberapa bulan sebelum Melati berangkat ke Eropa, suamiku diam-diam sudah menjaminkan sebagian aset usahaku. Tanpa pernah memberitahuku. Tanpa pernah meminta izinku. Dan yang paling mengerikan, uang hasil jaminan itu ternyata mengalir ke rekening seseorang yang sangat kukenal. Seseorang yang selama ini berpura-pura menjadi korban. Seseorang yang sedang menikmati hidup mewah di Eropa. Yaitu Melati. Saat itulah aku sadar. Tagihan 887 juta rupiah hanyalah puncak gunung es. Karena pengkhianatan mereka ternyata jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin lagi menangis. Aku ingin melawan. Aku menemukan bukti transfer miliaran rupiah ke rekening Melati. Aku duduk terpaku di hadapan Pak Bimo. Tanganku dingin. Jantungku berdebar tidak karuan. Pikiranku terasa kosong. Barusan aku mengetahui sesuatu yang bahkan tidak pernah terlintas dalam benakku. Selama ini aku mengira Melati hanya adik ipar yang manja. Suka menghamburkan uang. Suka hidup mewah. Suka memanfaatkan keluarganya. Ternyata aku salah. Sangat salah. Karena yang kulihat selama ini hanyalah permukaan. Dan sekarang, aku mulai melihat apa yang sebenarnya terjadi. Pak Bimo membuka laptopnya. Lalu memutar layar ke arahku. Bu Raras. Saya ingin ibu melihat ini. Aku menelan ludah. Kemudian memperhatikan layar di depanku. Ada daftar transaksi. Puluhan. Bahkan mungkin ratusan transaksi. Awalnya aku tidak mengerti. Sampai mataku menangkap satu angka besar. 350 juta rupiah. Lalu angka berikutnya. 420 juta rupiah. Kemudian 280 juta rupiah. Dan semuanya mengarah ke rekening yang sama. Tanganku mulai gemetar. Ini rekening siapa? Pak Bimo menatapku. Lalu menjawab pelan. Melati. Aku langsung membeku. Dunia seolah berhenti. Tidak. Aku berharap aku salah dengar. Namun Pak Bimo kembali mengangguk. Semua transfer ini masuk ke rekening adik ipar ibu. Aku langsung terduduk lemas. Air mataku hampir jatuh. Karena jumlahnya bukan puluhan juta. Bukan ratusan juta. Kalau dijumlahkan, nilainya mencapai miliaran rupiah. Miliaran. Aku menutup mulut dengan tangan. Sulit bernapas. Sulit berpikir. Sulit menerima kenyataan. Selama ini aku bekerja siang malam. Membangun usaha dari nol. Mengorbankan waktu.
mengorbankan tenaga, mengorbankan kesehatan. Dan diam-diam, orang-orang terdekatku sedang menguras hasil jerih payahku. Tanpa izin, tanpa rasa bersalah, tanpa memberitahuku. Air mataku akhirnya jatuh. Pak Bimo memberiku waktu beberapa menit. Karena bahkan beliau tahu, apa yang sedang kurasakan pasti sangat berat. Setelah sedikit tenang, aku kembali melihat dokumen-dokumen itu. Dan semakin aku melihatnya, semakin marah aku dibuatnya. Karena semua transfer dilakukan secara bertahap, terencana, rapi. Seolah memang sudah dipersiapkan sejak lama. Ini bukan kesalahan. Ini bukan kebetulan. Ini bukan tindakan spontan. Ini adalah rencana. Rencana yang dijalankan perlahan agar aku tidak curiga. Aku menggenggam kursi erat-erat. Siapa yang menyetujui transfer ini? Pak Bimo membuka dokumen lain, lalu menunjukkannya kepadaku. Dan saat melihat tanda tangan di sana, dadaku seperti ditusuk. Karena tanda tangan itu milik suamiku. Aku memejamkan mata. Air mata kembali jatuh. Bukan karena uangnya, tapi karena orang yang melakukannya. Jika orang asing yang mencuriku, mungkin aku masih bisa menerima. Tapi ini suamiku. Orang yang selama ini hidup bersamaku. Orang yang makan dari hasil kerjaku. Orang yang selama ini kupikir mencintaiku. Ternyata justru menjadi orang yang membuka pintu bagi semua pengkhianatan ini. Aku menangis. Benar-benar menangis. Bukan karena lemah. Tapi karena terlalu kecewa. Terlalu sakit. Terlalu hancur. Setelah beberapa saat, Pak Bimo kembali berbicara. Dan apa yang beliau katakan setelah itu membuatku semakin terkejut. Bu Raras. Aku mengangkat kepala. Sebenarnya ada satu hal lagi. Aku langsung merasa tidak enak. Sangat tidak enak. Karena setiap kali ada kalimat seperti itu, biasanya yang datang adalah kabar buruk. Dan benar saja. Pak Bimo menggeser satu dokumen terakhir ke hadapanku. Dokumen ini baru kami temukan pagi tadi. Aku mengambilnya perlahan, lalu mulai membaca. Awalnya aku tidak mengerti. Sampai mataku menangkap satu kalimat. Surat kuasa pengelolaan aset. Jantungku langsung berdegup keras. Aku membalik halaman berikutnya. Lalu halaman berikutnya. Dan saat membaca bagian terakhir, seluruh tubuhku membeku. Karena dalam dokumen itu tertulis bahwa sebagian aset usahaku bisa dijual tanpa persetujuanku secara langsung. Dengan tanda tangan kuasa tertentu. Dan yang lebih mengerikan, tanda tangan itu terlihat seperti milikku. Tapi aku tidak pernah menandatanganinya. Tidak pernah. Sama sekali tidak pernah. Tanganku langsung gemetar hebat. Aku menatap Pak Bimo. Ini palsu. Beliau mengangguk pelan. Kami juga menduga begitu. Aku langsung berdiri. Darahku terasa mendidih. Karena sekarang semuanya sudah jelas. Mereka tidak hanya ingin aku membayar 887 juta rupiah. Mereka tidak hanya menggunakan identitasku. Mereka tidak hanya mengambil uang usahaku. Mereka bahkan menyiapkan cara untuk mengambil asetku. Dan saat itulah sesuatu berubah dalam diriku. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak merasa sedih. Aku tidak merasa takut. Aku tidak ingin menangis. Aku marah. Sangat marah. Dan aku mulai sadar bahwa selama ini aku terlalu baik. Terlalu sabar. Terlalu sering memaafkan. Sementara mereka terus melangkah lebih jauh. Terus mengambil. Terus memanfaatkan, terus mengkhianati. Aku menatap Pak Bimo, lalu berkata dengan suara yang bahkan membuatku sendiri terkejut. Kalau mereka mau perang. Aku berhenti sejenak, menghapus air mata yang tersisa. Lalu melanjutkan, mereka akan mendapatkannya. Namun aku belum tahu, bahwa malam itu juga, saat aku pulang ke rumah, aku akan menemukan sesuatu yang membuat seluruh kemarahanku berubah menjadi syok.
Karena ternyata, ada satu orang lagi yang terlibat dalam pengkhianatan ini. Dan orang itu adalah seseorang yang paling tidak pernah kucurigai sebelumnya. Pengkhianat yang paling tidak kusangka. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku tidak tenang. Kepalaku terasa penuh. Terlalu banyak fakta yang baru saja terbongkar. Tagihan 887 juta rupiah. Transfer miliaran rupiah ke rekening Melati. Pemalsuan dokumen. Rencana mengambil aset usahaku. Dan yang paling menyakitkan, keterlibatan suamiku. Setiap kali mengingat wajahnya, dadaku kembali sesak. Aku masih sulit menerima kenyataan bahwa laki-laki yang selama ini kupercaya ternyata mampu melakukan semua itu. Saat mobil berhenti di depan rumah, aku duduk beberapa menit tanpa bergerak. Aku belum siap masuk. Belum siap berpura-pura semuanya baik-baik saja. Namun aku juga tahu, aku harus menghadapi semuanya. Cepat atau lambat. Aku masuk perlahan. Rumah terlihat sepi. Suamiku belum pulang. Aku langsung menuju kamar. Lalu duduk di tepi tempat tidur sambil memandangi foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Dulu aku sering tersenyum melihat foto itu. Sekarang rasanya seperti melihat kebohongan yang dibingkai rapi. Air mataku hampir jatuh. Namun aku menahannya. Aku sudah terlalu banyak menangis. Malam itu aku membuka laptop. Mulai memeriksa seluruh data perusahaan. Satu persatu. Semua transaksi. Semua dokumen. Semua akses. Aku ingin memastikan tidak ada lagi rahasia yang tersisa. Dan saat itulah aku menemukan sesuatu. Sesuatu yang membuat napasku langsung tertahan. Di daftar akses sistem keuangan perusahaan, ada satu nama yang sangat kukenal. Dian. Aku langsung membeku. Dian adalah kepala administrasi kepercayaanku. Dia sudah bekerja bersamaku hampir 7 tahun. Dia orang pertama yang datang saat usahaku masih kecil. Dia yang sering lembur bersamaku. Dia yang mengetahui seluruh kondisi perusahaan. Dia yang selalu kupanggil seperti adik sendiri. Tanganku mulai gemetar. Aku mencoba berpikir jernih. Mungkin hanya kebetulan. Mungkin ada penjelasan lain. Tapi semakin aku membuka data, semakin banyak hal yang membuatku tidak tenang. Beberapa akses transaksi dilakukan menggunakan akun Dian. Beberapa dokumen juga melewati sistem yang dia kelola. Aku langsung menghubunginya malam itu juga. Namun teleponku tidak diangkat. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tetap tidak diangkat. Perasaanku semakin buruk. Keesokan paginya aku datang ke kantor lebih awal. Aku ingin bertemu langsung dengannya. Namun saat tiba di kantor, salah satu staf langsung menghampiriku. Bu. Iya. Mbak Dian belum masuk. Aku mengernyit. Belum masuk. Biasanya Dian selalu datang paling pagi. Bahkan sering lebih dulu daripada aku. Aku mencoba menghubunginya lagi. Tetap tidak aktif. Dan saat itulah firasat burukku berubah menjadi ketakutan. Sekitar 1 jam kemudian, Pak Bimo datang ke kantor. Beliau membawa beberapa hasil pemeriksaan tambahan. Wajahnya terlihat sangat serius. Jantungku langsung berdebar. Ada apa lagi, Pak? Beliau duduk perlahan. Lalu mengeluarkan satu map baru. Ada sesuatu yang perlu Ibu lihat. Tanganku dingin. Aku membuka map itu. Dan detik berikutnya, aku merasa seluruh dunia runtuh. Karena di dalamnya terdapat rekaman transfer, pesan elektronik, dan komunikasi yang menghubungkan 3 nama. Melati, suamiku, dan Dian. Air mataku langsung jatuh. Aku tidak sanggup lagi menahannya. Karena sekarang semuanya jelas. Dian bukan korban. Dian bukan orang yang dimanfaatkan. Dian ikut membantu mereka. Selama ini. Selama bertahun-tahun. Beliau bahkan menunjukkan beberapa percakapan. Dan salah satu kalimat yang kubaca membuat seluruh tubuhku gemetar. Tenang saja.
Bu Raras tidak akan curiga. Pesan itu dikirim oleh Dian. Perempuan yang selama ini kupercaya sepenuh hati. Perempuan yang sering makan di rumahku. Perempuan yang pernah kutolong saat ibunya sakit. Perempuan yang pernah kuanggap keluarga. Aku menangis saat itu juga. Bukan karena uang. Bukan karena perusahaan. Tapi karena pengkhianatan. Karena ternyata orang yang menusukku dari belakang bukan hanya keluargaku. Melainkan juga orang yang selama ini berada di sampingku setiap hari. Namun plot twist yang sebenarnya belum selesai. Karena saat Pak Bimo membuka lembar terakhir, aku melihat sesuatu yang membuatku membeku. Sebuah bukti transfer besar. Sangat besar. Dan transfer itu bukan menuju rekening Melati. Bukan menuju rekening suamiku. Melainkan menuju rekening Dian. Dengan jumlah yang membuatku tidak bisa bernapas. 1.200.000.000 rupiah. 1.200.000.000 rupiah. Dan saat itulah aku sadar. Mereka bukan hanya mencuri. Mereka sedang mempersiapkan pelarian. Dan kalau aku terlambat bertindak sedikit saja, aku bisa kehilangan seluruh usahaku. Kali ini aku memilih melawan. Aku duduk diam beberapa saat setelah melihat bukti transfer 1,2 miliar rupiah itu. Tanganku gemetar. Dadaku sesak. Tapi anehnya, air mataku berhenti. Aku sudah terlalu sering menangis. Terlalu sering kecewa. Terlalu sering memaafkan. Dan lihat hasilnya. Orang-orang yang kubantu justru mengkhianatiku. Orang-orang yang kupercaya justru mencuriku. Saat itulah aku menyadari sesuatu. Kalau aku terus menjadi Raras yang sama, mereka tidak akan pernah berhenti. Mereka akan terus mengambil, terus memanfaatkan, terus menghancurkan hidupku sedikit demi sedikit. Aku menatap Pak Bimo. Kalau saya tidak melakukan apa-apa sekarang, apa yang akan terjadi? Beliau tidak langsung menjawab. Namun ekspresinya sudah cukup memberi jawaban. Mereka bisa menguras aset perusahaan. Mereka bisa menjual sebagian aset yang terhubung dengan dokumen palsu. Mereka bisa memindahkan dana yang tersisa. Aku memejamkan mata. Lalu mengangguk pelan. Cukup. Sudah cukup. Hari itu juga aku mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Aku tidak akan diam lagi. Aku tidak akan menangis lagi. Aku akan melawan. Sore itu seluruh tim hukum dan keuangan perusahaan berkumpul di ruang rapat. Semua terlihat tegang. Karena selama ini mereka mengenalku sebagai orang yang sabar. Orang yang selalu menghindari konflik. Namun hari itu berbeda. Aku datang membawa seluruh bukti. Seluruh dokumen. Seluruh data transaksi. Dan seluruh pengkhianatan. Aku berdiri di depan mereka. Lalu berkata dengan tegas, mulai hari ini, bekukan seluruh akses keuangan yang berhubungan dengan Dian. Ruangan langsung sunyi. Beberapa staf saling berpandangan. Mungkin mereka tidak menyangka keputusan itu keluar dariku. Namun aku melanjutkan. Cabut seluruh hak akses sistem. Amankan seluruh data. Dan laporkan setiap transaksi mencurigakan. Semua langsung bergerak. Tidak ada yang membantah. Karena bukti-buktinya terlalu jelas. Sementara itu, Pak Bimo mulai menyiapkan langkah hukum. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi merasa menjadi korban. Aku mulai mengambil kembali kendali atas hidupku sendiri. Namun ternyata, mereka lebih panik daripada yang kuduga. Malam harinya, ponselku berdering. Nama yang muncul membuatku langsung tersenyum pahit. Melati. Aku membiarkannya berdering. Lalu mati. Beberapa detik kemudian telepon datang lagi. Dan lagi. Dan lagi. Sampai lebih dari 10 kali. Aku akhirnya mengangkatnya. Ada apa? Suara Melati langsung terdengar panik. Kak. Aku terdiam. Karena ini pertama kalinya aku mendengar dia panik. Biasanya dia selalu sombong. Selalu merasa paling benar. Selalu berbicara seenaknya.
Namun malam itu suaranya gemetar. "Kak, kenapa rekeningku diblokir?" Aku tersenyum pahit. Jadi kabar itu sudah sampai. "Kenapa?" tanya aku. "Kak, serius. Ada masalah." Aku menjawab dingin. "Iya, memang ada masalah." Dia langsung terdiam. Lalu berkata dengan nada yang mulai meninggi. "Kakak ngapain?" Aku hampir tertawa. Selama ini mereka menggunakan uangku, memalsukan dokumenku, menguras asetku. Dan sekarang dia bertanya aku sedang ngapain? Aku sedang melindungi milikku. Jawabku singkat, dingin. Dan untuk pertama kalinya, Melati tidak punya jawaban. Namun kejutan terbesar datang keesokan harinya. Saat aku tiba di kantor, salah satu satpam berlari menghampiriku. "Bu Raras, ada apa?" Wanita itu datang lagi. Aku langsung tahu siapa yang dimaksud. Dian. Aku berjalan cepat menuju ruang depan. Dan benar saja, Dian berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya sembab, seolah sudah menangis semalaman. Begitu melihatku, dia langsung mendekat. "Bu!" Suaranya bergetar. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Perempuan yang selama 7 tahun ku percaya. Perempuan yang kini menjadi salah satu alasan hidupku berantakan. "Bu, tolong dengarkan saya." Aku diam. Dan diamku ternyata membuatnya semakin panik. Air matanya mulai jatuh. "Saya bisa jelaskan." Kalimat itu membuatku tertawa pahit. Karena semua pengkhianat selalu mengatakan hal yang sama saat ketahuan. Saya dijebak. Saya terpaksa. Saya bisa jelaskan. Padahal kenyataannya tidak pernah sesederhana itu. Namun sebelum Dian sempat berbicara lebih jauh, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari nomor tidak dikenal. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Sampai aku membaca isi pesannya. Dan saat itulah seluruh tubuhku membeku. Karena pesan itu berisi satu foto. Foto yang menunjukkan seseorang sedang membawa koper besar menuju bandara. Dan orang dalam foto itu adalah suamiku. Di sampingnya berdiri Melati. Mereka tampak terburu-buru, seolah sedang melarikan diri. Dan di bawah foto itu tertulis satu kalimat. "Kalau ibu terlambat beberapa jam saja, mereka akan kabur membawa sisa uang perusahaan." Saat itulah aku sadar, pertarungan ini belum selesai. Dan sekarang, aku harus bergerak lebih cepat sebelum semuanya terlambat. Mereka berusaha kabur membawa uangku. Tanganku langsung gemetar saat melihat foto itu. Aku memperbesar gambar tersebut. Tidak mungkin salah. Itu benar-benar suamiku. Dan di sampingnya berdiri Melati. Keduanya membawa koper besar. Mereka terlihat terburu-buru. Wajah mereka tegang, seolah sedang mengejar sesuatu, atau melarikan diri dari sesuatu. Jantungku berdetak sangat keras. Aku membaca ulang pesan itu. Kalau ibu terlambat beberapa jam saja, mereka akan kabur membawa sisa uang perusahaan. Aku langsung menoleh ke arah Pak Bimo yang masih berada di kantor. "Pak." Beliau berdiri. "Ada apa?" Aku menunjukkan layar ponsel. Ekspresinya langsung berubah serius. Sangat serius. "Ini tidak baik." Aku mengangguk. "Tidak baik." Suaraku mulai bergetar. "Ini bencana." Pak Bimo langsung menghubungi beberapa orang. Sementara aku mencoba mengendalikan diri. Namun semakin aku berpikir, semakin sulit bernapas rasanya. Karena sekarang semuanya mulai masuk akal. Transfer miliaran rupiah. Dokumen palsu. Rekening yang dibersihkan. Akses perusahaan yang digunakan diam-diam. Dan sekarang, upaya melarikan diri. Mereka memang sudah menyiapkan semuanya. Jauh sebelum aku mengetahui apapun. Yang membuatku semakin sakit, adalah kenyataan bahwa suamiku termasuk di dalamnya. Dia bukan korban.
Dia bukan orang yang dibohongi melati. Dia bagian dari semua ini. Air mataku hampir jatuh. Tapi aku menahannya. Bukan sekarang. Aku sudah terlalu lama menangis. Dan sekarang aku harus berpikir. Pak Bimo kembali menghampiriku. Kita harus bergerak cepat. Apa yang harus saya lakukan? Kita laporkan sekarang juga. Aku langsung mengangguk. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi rasa kasihan. Karena kalau aku terus menunda, semua yang kubangun selama bertahun-tahun bisa hilang dalam 1 hari. 2 jam kemudian situasi berubah menjadi sangat kacau. Tim hukum bergerak. Dokumen mulai disiapkan. Beberapa rekening yang masih terhubung dengan perusahaan langsung diamankan. Sementara aku duduk di ruang rapat sambil berusaha tetap tenang. Namun di dalam hati, aku hancur. Benar-benar hancur. Karena di tengah semua kekacauan itu, aku masih terus bertanya pada diriku sendiri. Kenapa? Kenapa mereka melakukan ini? Kalau mereka membutuhkan uang, kenapa tidak bicara? Kalau mereka punya masalah, kenapa tidak jujur? Kenapa harus mengkhianati? Kenapa harus mencuri? Kenapa harus menghancurkan orang yang selama ini membantu mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Tapi tidak ada jawaban. Dan mungkin memang tidak akan pernah ada jawaban yang bisa membuat semua ini terasa masuk akal. Menjelang sore, ponselku kembali berdering. Kali ini dari suamiku. Aku menatap layar cukup lama. Lalu mengangkatnya. Beberapa detik tidak ada suara. Sampai akhirnya dia berbicara. Raras. Suaranya terdengar berbeda. Tidak setenang biasanya. Tidak sepercaya diri biasanya. Dia terdengar takut. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa iba. Ada apa? Tanyaku dingin. Dia terdiam. Lalu berkata pelan. Kita harus bicara. Aku hampir tertawa. Setelah semua yang terjadi, sekarang dia ingin bicara? Kita sudah terlalu banyak bicara. Jawabku. Tapi kamu tidak pernah jujur. Dia langsung diam. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. Lalu akhirnya dia berkata sesuatu yang membuatku semakin marah. Aku melakukan semua ini untuk keluarga. Aku memejamkan mata. Karena itulah kalimat yang selalu digunakan orang untuk membenarkan kesalahan mereka. Keluarga. Seolah kata itu bisa menghapus semua pengkhianatan. Keluarga. Suaraku mulai bergetar. Keluarga yang mana? Yang kamu curi uangnya. Yang kamu palsukan tanda tangannya. Yang kamu khianati. Dia langsung terdiam. Dan diamnya menjadi jawaban. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya pembelaan. Malam itu aku pulang dengan tubuh yang sangat lelah. Namun sesuatu menungguku di rumah. Sesuatu yang tidak pernah kuduga. Saat membuka pintu, aku melihat seseorang duduk di ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya merah. Dan begitu melihatku masuk, dia langsung berdiri. Aku membeku. Karena orang itu adalah Dian. Namun kali ini dia tidak datang untuk membela diri. Dia tidak datang untuk berbohong. Dia tidak datang untuk mencari alasan. Karena saat dia membuka tasnya, dia mengeluarkan sebuah flash disk. Lalu meletakkannya di atas meja. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh. Dan apa yang dia katakan setelah itu membuat jantungku berhenti sesaat. Bu! Saya punya bukti semuanya. Aku membeku. Dian menangis. Benar-benar menangis. Lebih buruk dari yang ibu bayangkan. Ruangan mendadak sunyi. Karena aku tahu, apapun yang ada di dalam flash disk itu, akan mengubah seluruh cerita ini. Dan mungkin, akan menghancurkan seseorang untuk selamanya. Flash disk yang membongkar semua kebohongan. Aku menatap flash disk kecil di atas meja. Benda itu terlihat biasa. Sangat biasa. Tapi entah kenapa, aku merasa benda itu akan mengubah segalanya.
Dian masih berdiri di depanku. Wajahnya pucat, matanya sembab, tubuhnya terlihat lelah. Seolah sudah berhari-hari tidak tidur. Aku tidak langsung mengambil flash disk itu. Karena jujur saja, aku tidak tahu apakah masih bisa mempercayainya. Perempuan yang selama 7 tahun kuanggap keluarga itu ternyata ikut mengkhianatiku. Dan luka itu masih sangat segar. Saya tahu ibu membenci saya. Suaranya bergetar. Aku diam. Karena aku memang marah. Sangat marah. Namun aku juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dian mengusap air matanya. Saya memang bersalah. Kalimat itu membuatku sedikit terkejut. Karena biasanya orang yang ketahuan akan mencari alasan, mencari pembenaran, menyalahkan keadaan. Tapi Dian justru mengakui kesalahannya. Saya ikut membantu mereka. Tangannya gemetar. Saya ikut menyembunyikan transaksi. Saya ikut memproses beberapa dokumen. Saya ikut diam saat semuanya terjadi. Dadaku terasa sesak. Karena semua yang kukhawatirkan ternyata benar. Namun kemudian Dian menangis lebih keras. Tapi saya tidak pernah tahu mereka akan sejauh ini. Aku masih diam. Dian melanjutkan. Awalnya saya hanya disuruh membantu administrasi. Lalu lama-lama saya mulai tahu ada yang tidak beres. Sampai akhirnya saya sadar mereka sedang mengambil uang perusahaan. Aku memandangnya. Kalau kamu sadar, kenapa tidak berhenti? Pertanyaan itu langsung membuatnya menunduk. Sangat lama. Lalu akhirnya dia menjawab. Karena saya bodoh. Air matanya jatuh lagi. Dan karena saya takut. Ruangan menjadi sunyi. Aku tidak tahu harus merasa kasihan atau marah. Mungkin keduanya. Namun yang jelas, kepercayaanku sudah hancur. Dian perlahan mendorong flash disk itu ke arahku. Lihat sendiri, Bu. Aku akhirnya mengambilnya. Lalu memasangnya ke laptop. Beberapa folder langsung muncul. Video, rekaman suara, pesan, dokumen, foto. Jumlahnya sangat banyak. Aku membuka salah satu folder. Dan detik berikutnya, jantungku langsung berdetak lebih keras. Karena folder itu berisi rekaman percakapan antara suamiku, Melati, dan ibu mertuaku. Aku menekan tombol putar. Suara Melati langsung terdengar. Tenang saja. Kak Raras tidak akan curiga. Aku langsung menggenggam meja. Kemudian suara suamiku terdengar. Yang penting jangan berlebihan dulu. Melati tertawa. Kalau sudah dapat akses semuanya, baru kita bereskan. Aku membeku. Darahku terasa dingin. Karena sekarang tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi prasangka. Tidak ada lagi dugaan. Semuanya nyata. Semuanya memang direncanakan. Dan mereka melakukannya dengan sadar. Aku membuka rekaman lain. Lalu rekaman berikutnya. Dan semakin banyak yang kudengar, semakin hancur hatiku. Karena ternyata semua ini sudah berlangsung hampir 2 tahun. 2 tahun. Saat aku bekerja siang malam membangun perusahaan. Saat aku mempercayai suamiku sepenuhnya. Saat aku membantu Melati berkali-kali. Mereka justru sedang merencanakan cara mengambil lebih banyak. Namun yang paling menghancurkanku adalah rekaman terakhir. Rekaman yang dibuat sekitar 3 bulan lalu. Suara ibu mertuaku terdengar jelas. Kalau perlu, buat saja Raras bangkrut. Aku langsung membeku. Lalu suara Melati menyahut. Nanti perusahaan bisa diambil pelan-pelan. Kemudian suara suamiku muncul. Dan apa yang dia katakan membuat air mataku langsung jatuh. Yang penting asetnya aman di tangan kita. Aku mematikan rekaman itu. Tidak sanggup mendengarkan lebih jauh. Karena sekarang semuanya sudah jelas. Mereka tidak hanya ingin uangku. Mereka tidak hanya ingin perusahaan. Mereka ingin menghancurkan hidupku.
Dan orang yang paling aktif membantu mereka adalah laki-laki yang pernah bersumpah akan menjagaku. Aku menangis. Bukan karena lemah, tapi karena rasa sakit itu terlalu besar, terlalu dalam, terlalu sulit diterima. Dian juga menangis. Namun kali ini aku tidak lagi melihatnya. Pikiranku hanya dipenuhi satu hal. Kebenaran. Akhirnya aku memiliki semua yang kubutuhkan. Bukti, rekaman, dokumen, transaksi. Semuanya lengkap. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku melihat secercah harapan. Karena mereka tidak lagi bisa berbohong. Mereka tidak lagi bisa memutarbalikkan keadaan. Mereka tidak lagi bisa menjadikanku korban. Namun aku belum tahu bahwa keesokan paginya akan terjadi sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Sesuatu yang membuat seluruh keluarga suamiku panik. Karena pagi itu, pihak berwenang mulai bergerak. Dan orang pertama yang mereka datangi, bukan Melati, bukan ibu mertuaku, melainkan suamiku sendiri. Suamiku akhirnya harus menghadapi akibat perbuatannya. Malam itu aku hampir tidak tidur. Semua rekaman yang kudengar terus terngiang di kepalaku. Suara Melati, suara ibu mertuaku, dan yang paling menyakitkan, suara suamiku sendiri. Laki-laki yang dulu bersumpah akan menjagaku. Ternyata selama ini justru menjadi bagian dari orang-orang yang ingin menghancurkanku. Aku duduk di ruang kerja sampai menjelang subuh. Menatap layar laptop yang masih terbuka. Di sana tersimpan semua bukti. Semua kebohongan. Semua pengkhianatan. Semua rencana yang selama ini mereka sembunyikan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Karena sekarang aku tidak lagi sendirian. Aku punya kebenaran. Aku punya bukti. Aku punya alasan untuk berdiri dan melawan. Pukul 8 pagi, Pak Bimo menelepon. Suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. Bu Raras. Iya, Pak. Mereka sudah mulai bergerak. Jantungku langsung berdegup. Maksudnya, pihak berwenang sudah menerima laporan dan bukti awal. Aku langsung berdiri. Tanganku gemetar. Meski aku tahu ini akan terjadi, tetap saja rasanya berbeda saat mendengarnya secara langsung. Pak Bimo melanjutkan. Dan kemungkinan besar hari ini akan ada pemeriksaan. Aku menutup mata beberapa detik. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya, setelah semua penderitaan itu, seseorang mulai mendengarkan kebenaran. Sekitar pukul 11 siang, ponselku berdering. Nama yang muncul membuatku langsung tahu sesuatu sedang terjadi. Ibu mertuaku. Aku menatap layar cukup lama, lalu mengangkatnya. Belum sempat aku berbicara, suara beliau langsung terdengar panik. Sangat panik. Raras. Aku diam. Raras, kamu lapor polisi. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mendengar suara beliau gemetar. Tidak ada kesombongan. Tidak ada nada memerintah. Tidak ada nada merendahkan. Yang ada hanya ketakutan. Aku menjawab pelan. Saya melaporkan kejahatan yang dilakukan terhadap saya. Beliau langsung menangis. Benar-benar menangis. Kamu tega sekali. Kalimat itu membuatku tertawa pahit. Tega? Setelah semua yang mereka lakukan? Setelah uangku diambil? Setelah identitasku dipakai? Setelah asetku dicoba direbut? Sekarang aku yang disebut tega? Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa bersalah. Bu! Suaraku tenang. Saya hanya melindungi diri saya sendiri. Telepon langsung sunyi. Dan untuk pertama kalinya, beliau tidak punya jawaban. 1 jam kemudian kabar yang lebih mengejutkan datang. Salah satu kerabat keluarga meneleponku. Raras. Iya. Kamu sudah dengar. Dengar apa? Kerabat itu menarik napas panjang. Laki-laki itu dibawa untuk diperiksa. Aku langsung tahu siapa yang dimaksud. Suamiku.
Atau mungkin sekarang lebih tepat disebut, laki-laki yang pernah menjadi suamiku. Meski aku sudah menduganya, tetap saja dadaku terasa sesak. Karena bagaimanapun juga, aku pernah mencintainya. Aku pernah membangun mimpi bersamanya. Aku pernah percaya kepadanya. Dan sekarang semuanya berakhir seperti ini. Aku duduk perlahan, menatap keluar jendela. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena ingin membelanya. Bukan karena menyesal. Tapi karena aku sedang berduka. Berduka atas rumah tangga yang ternyata sudah mati jauh sebelum aku menyadarinya. Sore harinya keadaan semakin kacau. Melati mulai panik. Aku tahu karena dia meneleponku lebih dari 20 kali. Aku tidak mengangkat satu pun. Lalu pesan-pesan mulai berdatangan. Awalnya marah. Kemudian menyalahkan. Lalu memohon. Dan akhirnya menangis. Semuanya terjadi dalam satu hari. Namun satu pesan membuatku terdiam. Kak, aku takut. Hanya itu. Tidak ada lagi nada sombong. Tidak ada lagi sikap seenaknya. Tidak ada lagi kalimat, kakak yang bayar ya. Yang tersisa hanya ketakutan. Karena akhirnya dia sadar bahwa hidup bukan media sosial. Bahwa tindakan punya konsekuensi. Dan bahwa uang orang lain bukan haknya. Malamnya, aku mendapat kabar lain. Kabar yang membuat seluruh keluarga mereka benar-benar panik. Karena ternyata, bukan hanya aku yang dirugikan. Pemeriksaan awal menemukan beberapa transaksi mencurigakan lain. Beberapa nama lain mulai muncul. Beberapa korban lain mulai terungkap. Dan semuanya mengarah ke jaringan yang sama. Melati, suamiku, dan beberapa orang yang membantu mereka. Aku memejamkan mata. Karena sekarang aku mulai mengerti satu hal. Mereka bukan sekadar mengambil uangku. Mereka sudah terlalu lama melakukan ini. Dan mungkin, aku hanyalah korban terbesar yang akhirnya membuka semuanya. Namun aku belum tahu bahwa keesokan harinya sebuah rahasia besar akan terbongkar. Rahasia yang selama ini disembunyikan Melati dari seluruh keluarganya. Rahasia yang menjadi alasan sebenarnya kenapa dia begitu putus asa mencari uang. Dan saat rahasia itu terbuka, seluruh keluarga langsung terdiam. Rahasia Melati yang akhirnya terbongkar. Keesokan paginya aku terbangun dengan kepala yang masih terasa berat. Semalaman aku hampir tidak bisa tidur. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam waktu singkat. Rumah tanggaku hancur. Pengkhianatan terbongkar. Dan orang-orang yang selama ini merasa tidak akan pernah tersentuh akhirnya mulai merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Namun aku sama sekali tidak menyangka bahwa hari itu sebuah rahasia besar akan terungkap. Rahasia yang selama ini disembunyikan Melati dari semua orang. Termasuk dari ibu mertuaku. Termasuk dari suamiku. Bahkan dari keluarga terdekatnya sendiri. Pagi itu Pak Bimo datang ke rumah. Wajahnya terlihat serius. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Seolah beliau baru saja menemukan potongan terakhir dari teka-teki yang selama ini hilang. Bu Raras. Iya Pak. Kami menemukan sesuatu. Jantungku langsung berdegup. Aku mulai terbiasa dengan kalimat itu. Dan biasanya setelah kalimat itu keluar, selalu ada kejutan baru. Namun kali ini, kejutannya jauh lebih besar. Pak Bimo membuka sebuah map, lalu menggesernya ke arahku. Ini terkait Melati. Aku langsung fokus membaca. Awalnya aku tidak mengerti. Sampai akhirnya mataku menangkap beberapa transaksi yang jumlahnya sangat besar. Transfer, pembayaran, tagihan, dan semuanya terjadi jauh sebelum perjalanan Eropa. Aku mengernyit. Ini apa? Pak Bimo menarik napas panjang, lalu menjawab pelan. Utang. Aku langsung terdiam. Utang siapa? Beliau menatapku. Melati. Darahku langsung terasa dingin. Karena jumlahnya bukan puluhan juta. Bukan ratusan juta. Tapi miliaran rupiah.
Aku terus membaca. Semakin lama semakin tidak percaya. Karena ternyata selama ini melatih hidup jauh di luar kemampuannya. Tas mewah, jam tangan mahal, perhiasan, mobil, liburan. Semuanya dibeli dengan uang pinjaman, dengan kartu kredit, dengan cicilan, dengan utang. Aku langsung teringat media sosialnya. Semua foto-foto mewah itu. Semua gaya hidup yang selalu dipamerkan. Ternyata selama ini hanya topeng. Topeng yang dibangun dari tumpukan utang. Namun yang paling mengejutkan belum sampai di situ. Karena saat aku membuka halaman berikutnya, aku melihat sesuatu yang membuatku membeku. Nama seorang pria berkali-kali muncul dalam transaksi. Transfer besar, hadiah mahal, pembayaran hotel, tiket perjalanan. Aku mengangkat kepala. Siapa dia? Pak Bimo terlihat ragu. Lalu menjawab. Seorang pria yang selama ini dekat dengan Melati. Aku mengernyit. Maksudnya pacar? Beliau mengangguk pelan. Dan saat itulah semuanya mulai masuk akal. Melati tidak hanya hidup boros. Dia juga berusaha mempertahankan gaya hidup yang tidak mampu dia biayai sendiri. Demi terlihat sempurna, demi terlihat kaya, demi mempertahankan hubungan yang dibangun di atas kemewahan. Namun ternyata hubungan itu berakhir buruk, sangat buruk, karena pria tersebut meninggalkannya beberapa bulan lalu. Dan sejak saat itu, seluruh tagihan mulai jatuh tempo, seluruh utang mulai menumpuk, dan Melati mulai panik, sangat panik. Aku menutup map perlahan. Namun Pak Bimo belum selesai. Karena ada satu fakta lagi. Fakta yang membuatku benar-benar kehilangan kata-kata. Bu Raras. Iya. Pria itu juga meninggalkan utang atas nama Melati. Aku langsung membeku. Berarti selama ini, Melati bukan hanya menanggung utangnya sendiri. Dia juga menanggung utang orang lain. Tidak heran jumlahnya membengkak begitu besar. Tidak heran dia begitu putus asa. Tidak heran dia sampai berani mengambil uang perusahaan. Sampai memalsukan dokumen. Sampai menggunakan identitasku. Namun tetap saja, kesulitan bukan alasan untuk mencuri. Kesusahan bukan alasan untuk menghancurkan hidup orang lain. Dan saat itulah telepon masuk. Dari ibu mertuaku. Aku mengangkatnya. Beberapa detik tidak ada suara. Lalu terdengar tangisan. Tangisan yang begitu keras. Begitu hancur. Begitu putus asa. Raras. Beliau menangis. Ibu baru tahu semuanya. Aku memejamkan mata. Karena untuk pertama kalinya, wanita yang selalu membela Melati itu terdengar benar-benar hancur. Ibu tidak tahu dia berutang sebanyak itu. Ibu tidak tahu dia selama ini berbohong. Ibu tidak tahu. Tangisnya pecah. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku mendengar penyesalan yang sesungguhnya. Namun semuanya sudah terlambat. Sangat terlambat. Karena rahasia itu bukan hanya menghancurkan Melati, tapi juga menghancurkan seluruh keluarganya. Dan yang lebih menyakitkan, masih ada satu orang yang belum mengatakan kebenaran sepenuhnya, yaitu suamiku. Karena ternyata, perannya dalam semua ini jauh lebih besar daripada yang selama ini kukira. Dan saat kebenaran terakhir itu terbongkar, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Akhir yang membuat mereka menyesal. Pagi itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan hidup dalam tekanan, aku bangun tanpa rasa takut. Aku duduk di teras rumah sambil memandangi matahari yang mulai muncul. Udara terasa lebih ringan. Meski luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh, setidaknya aku tahu satu hal. Aku sudah melewati bagian terburuknya. Aku sudah bertahan. Dan aku masih berdiri. Menjelang siang, Pak Bimo datang membawa kabar terbaru. Beliau duduk di depanku sambil tersenyum tipis. Senyum yang sudah lama tidak kulihat sejak semua masalah ini dimulai. Bu Raras.
Iya, Pak. Semua aset perusahaan yang sempat terancam sudah aman. Aku menutup mata beberapa detik, lalu menghembuskan napas panjang. Rasanya seperti beban besar yang selama ini menekan dadaku akhirnya terangkat. Usaha yang kubangun bertahun-tahun. Usaha yang hampir dirampas. Usaha yang menjadi sumber penghidupan puluhan karyawan. Akhirnya selamat. Air mataku langsung jatuh. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Sangat lega. Beberapa hari kemudian aku mendapat kabar tentang Melati. Kabar yang membuatku terdiam cukup lama. Ternyata setelah semua kebohongannya terbongkar, banyak orang mulai menjauh darinya. Teman-teman yang dulu selalu menemaninya berpesta menghilang. Orang-orang yang dulu memuji kehidupannya tidak lagi muncul. Media sosial yang dulu penuh pujian berubah menjadi sepi. Dan untuk pertama kalinya, Melati harus menghadapi hidup tanpa topeng, tanpa kemewahan palsu, tanpa pencitraan, tanpa uang orang lain. Aku tidak merasa senang mendengarnya. Aku juga tidak merasa puas. Karena sejujurnya, kehancuran seseorang tidak pernah bisa menjadi kebahagiaan bagiku. Namun aku berharap satu hal. Semoga dia belajar. Semoga dia berubah. Semoga suatu hari nanti dia mengerti bahwa hidup bukan tentang terlihat kaya, melainkan tentang hidup dengan jujur. Kabar tentang ibu mertuaku juga sampai kepadaku. Beliau jatuh sakit. Bukan sakit yang berbahaya, tapi dokter mengatakan beliau mengalami tekanan pikiran yang berat. Aku terdiam saat mendengarnya. Karena terlepas dari semua kesalahannya, beliau tetap seorang ibu. Seorang wanita yang akhirnya harus melihat akibat dari keputusan-keputusan yang selama ini ia dukung. Dan mungkin, itulah hukuman yang paling menyakitkan. Melihat anak-anak yang selama ini dibela justru hancur karena kesalahan mereka sendiri. Namun kabar yang paling membuatku terdiam datang dari mantan suamiku. Suatu sore, sebuah pesan masuk ke ponselku. Hanya satu kalimat. Terima kasih karena pernah mencintaiku dengan tulus. Aku membaca pesan itu berkali-kali, lalu perlahan meletakkan ponsel. Air mataku jatuh. Karena meski semuanya sudah berakhir, aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku memang pernah mencintainya. Sangat mencintainya. Dan mungkin, sebagian kecil dari diriku akan selalu berduka atas kehidupan yang seharusnya bisa kami miliki. Namun aku juga sadar, cinta tidak cukup jika tidak ada kejujuran. Cinta tidak cukup jika tidak ada kesetiaan. Dan cinta tidak cukup jika kepercayaan sudah dihancurkan. Aku tidak membalas pesan itu. Bukan karena benci, melainkan karena tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Semuanya sudah selesai. 6 bulan kemudian, hidupku benar-benar berubah. Usahaku berkembang lebih besar. Aku membuka cabang baru, menambah karyawan baru. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mulai menikmati hidup tanpa rasa takut. Suatu hari aku berdiri di depan dapur utama perusahaan, melihat puluhan karyawan bekerja. Melihat impian yang dulu kubangun dari dapur kecil kini tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Saat itulah aku tersenyum. Karena aku akhirnya memahami satu pelajaran penting. Bahwa orang yang paling berharga dalam hidup kita bukanlah orang yang selalu berada di dekat kita. Melainkan orang yang tetap memilih jujur saat memiliki kesempatan untuk berkhianat. Dan orang yang paling harus kita lindungi adalah diri kita sendiri. Malam itu aku duduk bersama kedua orang tuaku. Ayah menatapku sambil tersenyum. Lalu berkata pelan, "Bangga sama kamu." Aku langsung menangis. Karena selama ini, aku terlalu sibuk membuktikan diri kepada orang lain. Padahal penghargaan yang paling berarti sudah ada di depanku sejak awal. Yaitu keluarga yang benar-benar mencintaiku. Ibuku menggenggam tanganku. Dan untuk pertama kalinya setelah semua badai itu berlalu, aku merasa damai. Benar-benar damai. Bukan karena aku menang. Bukan karena mereka kalah.
Tapi karena akhirnya aku berhasil mempertahankan harga diriku. Dan terkadang, itulah kemenangan terbesar dalam hidup.